tidak buru-buru diatasi sisa kankernya itu ya mengakibatkan segala macam gitu teh yang nggak bisa kita prediksi. Itu tiba-tiba muntah darah, tiba-tiba apa gitu ya. Iya, dan dokter tuh sampai bingung nih, darahnya kok bisa sebanyak ini gitu loh. Dokter aja tuh bingung. Terus tiba-tiba gitu kayak lagi berkegiatan lagi ngapain, lagi nunduk tiba-tiba mimisan kayak gitu. Nggak pusing tapi tuh nggak ada gejala apa-apa, jadi tiba-tiba mimisan aja kayak gitu. Tiba-tiba keluar. Iya ya. Sehingga ketika dokter bilang ada sesuatu gitu, itu benar-benar bikin aku terpukul. Beberapa lama aku nggak bisa jalan keluar. Jadi dok, saya minta waktu, saya duduk dulu di sini, saya bilang gitu sama dokternya. Saya nggak bisa ngelihat wajahnya Queen, saya bilang gitu ya. Apa yang Queen hadapi ini memang benar-benar serius, yang mungkin bisa aja detik ini juga aku kehilangan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul ya untuk berbincang-bincang, ngobrol aja sebenarnya ya, nggak berbincang, nggak ngumpul dan gimana gitu ya. Alhamdulillah kita dikasih kesehatan buat ketemu lagi ya Teh Sandra. Apa kabar? Sehat Teh? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya, udah lama banget tidak ketemu kita. Sama Queen juga sehat Queen? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah nih tes kita kedatangan guest gitu ya. Oke, guest gitu ya. Kita kedatangan Teh Sandra dan Teteh Queen, nggak kita? Queen, dari Queen apa kakak Queen? Kakak. Oh kan kakak ya? Oh ya, kakak Queen ya. Hah? Iya, Kakak Queen bener ya? Oh iya bener. Kakak Queen, untuk apa ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Teh ya, terkait alhamdulillahnya saya dapat informasi, saya dapat berita yang sangat happy. Saya aja gitu ya, bukan rasa ibu gitu ya, tapi saya merasakan apa ya, ada informasi terbaru dari Queen tuh, merasa kayak apa ya, Masya Allah banget gitu, kayak ya Allah happy banget ya dengernya. Apalagi kan kita juga tahunya nih ya, dari mulai awal cerita awal ya, dari kondisi Teteh dulu ngirimin dokumentasi awal yang dari kondisi sakit di sekolah, di pandemi juga kita dan sebagainya ya. Jadi kayak apa ya namanya, ketika dapat ada informasi kabar baiknya itu kayak ya Allah sayang banget kalau kita nggak dimomenkan, maksudnya tidak kita menjadi apa ya, nggak kita buatkan apa ya, buat pelajaran buat teman-teman di luar sana gitu loh ya. Jadi saya ingin apa, mau kenal Teh Sandra sama Queen tuh ya, ingin berbagi cerita sama teman-teman yang lain, ya termasuk saya juga gitu ya. Bagaimana caranya apa ya, bisa mengambil ibrah dari ceritanya Teh Sandra, dari Queen, kayak gitulah ya. Jadi kita sekarang ya ngobrol-ngobrol cantik ya, enggak ya? Ngobrol-ngobrol cantik aja ya. Tapi pembahasannya insya Allah gak jauh tentang itu ya Teh, tentang kabar baik katanya gitu ya. Kita mendapatkan kabar baik dari Queen katanya. Gimana tuh Teh? Iya, bismillah. Alhamdulillah setelah serangkaian protokol pengobatan yang harus dijalani Queen, ternyata bulan April kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu ada hasil pemeriksaan dari dokter yang menyatakan bahwa Queen itu sudah bebas dari sel atau residu kanker begitu. Jadi bisa memang bisa ditarik kesimpulan oleh dokter ya, saat ini Queen ada di tahap remisi begitu. Istilah yang dipakai untuk apa ya, dalam dunia kanker itu artinya bebas dari sel kanker gitu. Kabar baiknya adalah Queen ya, meskipun tidak ada pernyataan jelas gitu ya bahwa Queen bebas dari kanker, tapi setidaknya surat itu tuh, apa keterangan itu mungkin ya, apa tadi itu namanya? Keterangan dari dokter berdasarkan tes MIBI namanya. Tes MIBI gitu ya. Dari hasil keterangan tes MIBI itu bahwa menjelaskan bahwa kalau Queen itu terbebas seperti itu ya, Queennya terbebas dari sel kanker gitu kan. Kan itu kabarnya kayak baru gitu aja kayak wah bahagia banget. Senang nggak? Senang ya Teh aja kan. Ya Allah, Masya Allah gitu, karena kan ini ya sebagian besar ya gitu ya, dengan kondisi penyakit di luar sana, apalagi judulnya kanker gitu ya. Wah, nggak akan lama nih. Pokoknya wahnya terlalu banyak gitu ya, bikin orang tuh ketika mendapatkan ujian itu kayak down duluan gitu ya. Ya belum segala upayanya apapun ya kan bentuk
penyembuhan itu banyak ya. Cuma kayak udah down duluan dari mulai mengerikannya, dari banyaknya wah-wahnya pasti negatif bener Iya, ya. Beda betul. kayak flu gitu kan. Iya. Iya. Biasa aja kan gitu. Cuma kayak wahnya gitu kan kayak banyak kayak Masya Allah pas ngeliat itu, ya Allah bisa ya gitu ya. Bisa. Masya Allah bagaimana sih caranya, orang-orang pasti kan pengen juga gimana sih caranya, tipsnya, tapi kan setiap kanker itu ya, sakit itu kan beda-beda ya, kan tergantung ujian-ujiannya juga. Cuman ya apa ya namanya, dengan berita baik ini tuh dengan berita baik ini tuh tes Santa sama Queen tuh ya mudah-mudahan jadi inspiratif lah ya buat teman-teman di sana juga yang kondisinya sama kayak Queen, mungkin bisa jadi yang dari bayi gitu ya, Iya. atau mungkin yang udah usia gitu dan sebagainya. Jadi kayak wah ternyata bisa nih, Bisa. orang nggak melulu selalu pesimis, sebenarnya kudu optimis, nah gitu. Nah itulah ya. Nah mungkin jadi teman-teman yang mungkin dulu pernah juga kita ngobrol bareng sama Teh Santa sebelum sama Queen tuh, dulu Queen juga masih sakit istirahat ya. masih. Kita juga ngobrolnya sama Teh Sandra, waktu itu kita pernah ngebahas tentang selama pengobatan bentuknya Queen gitu ya, flashback-flashbacknya mungkin dari dulu tuh keluar darah dari hidung ya, bener ya? Hidung dan dari mulut. hidung, dari mulut gitu ya, dengan segala ujiannya. Kamu juga ngerasain dong gimana rasanya dan sebagainya. Nah mungkin buat teman-teman yang bisa lupa kan, itu udah lama ya nggak setahun ngobrol lebih. nggak ngobrol juga proses lamanya itu, dari mulai Queen pernah gitu ya, sampai prosesi Queen pengobatan, sampai pada akhirnya nih di tahun 2023 ini Teh Sandra dapat surat keterangan dari tes mimpi. MIBI itu, bahwa menjelaskan bahwa Queen itu terbebas dari sel kanker. Nah mungkin flashbacknya tuh seperti Iya. apa Teh? Jadi waktu itu kita bulan September ke Cirebon ya. September. September itu kita syuting ke Cirebon karena waktu itu mau ikut lomba ya. Ikut lomba jalur rempah. Jadi kita tuh semangat banget pengen ikut bantu pemerintah nih ceritanya, karena bantu campaign jalur rempah itu diusahakan oleh pemerintah sebagai warisan tak benda dunia. Jadi diajukan ke UNESCO PBB bahwa jalur rempah di Indonesia ini adalah sebagai warisan dunia gitu. Nah selain itu juga motivasinya sih karena kita pengen dapat hadiah juga ya. Ya. Kalau namanya Dapat hadiah. lomba pasti ya, Masya Allah. Iya, jadi oke lah kita pergi Kak. Nah, waktu itu ke Cirebon. Nah, di Cirebon itu mengunjungi tempat-tempat bersejarah nih. Keraton, terus pelabuhan ya waktu itu ya. Emang ngetrip aja bareng Queen berdua? Ya, bertiga. Oh. Bertiga. Kita mengunjungi apa itu Kak? Pelabuhan, masjid, keraton, apalagi tempat batik dan lain-lain. Cirebon ya, Bu. Nah, iya, karena Cirebon itu salah satu jalur rempah yang ada di Jawa Barat, gitu. Yang paling dekat dengan Bandung kan, selain di Jawa Barat, selain di Cirebon itu Banten dan Jakarta, tapi karena terlalu jauh dan aku pikir lebih familiar Cirebon karena mamaku orang sana gitu. Jadi kita ke sana. Seru-seruan tuh di sana, tapi ada satu momen yang bikin aku tuh agak kecewa sama Queen gitu, karena dia tuh kalau kelihatan malas-malasan, terus sempat ketiduran di Masjid Merah namanya, di masjid di Cirebon itu yang bagus dari arsitekturnya tuh kental dengan budaya Hindu tapi masjid gitu. Jadi dia ketiduran di situ, sampai aku fotoin, aku kirim ke adik-adiknya, ini kakak ketiduran gitu kan di masjid. Nah udah, terus udah kita perjalanan pulang, jadi kan one way ya. Iya. Bukan one way, maksudnya 1 hari gitu. 1 hari tuh pulang pergi, nggak nginep dulu di Cirebon. Dia tuh di mobil itu tiba-tiba mampet hidungnya, Tiba-tiba. pep gitu, sama sekali nggak bisa nafas ya. Iya. Itu karena cuaca dingin atau bukan ya? Kadang kan ada yang kayak gitu ya. Aku pikir gitu, kelelahan dan Iya. cuaca dingin, terus alergi AC entah gimana di mobil itu kan nyala terus AC karena di Cirebon panas. Udah. Terus besok-besoknya pas kita voice over buat video itu, aku bilang sama dia, keluarin dong lendirnya gitu ya biar voice overnya bagus. Nah itu nggak bisa, entah kenapa beda banget sama flu itu tuh nggak bisa, pokoknya dia nggak bisa ngeluarin lendir. Jadi voice over ya udah mau nggak mau suaranya basah gitu. suara mampet, hidung nggak bisa nafas gitu. Iya.
kan nggak bisa diganti sama yang lain karena yang ikut lombanya dia gitu. Jadi ya udah Bismillah, dengan hasil yang seperti ini tetap kita kirim videonya gitu-gitu lah ya. Nah setelah pulang dari Cirebon kok kesehatannya makin menurun, mimisan, terus juga keluar. Tapi masih dalam kondisi di Cirebon berarti ya? Udah pulang. Oh, udah Kan pulang. hanya 1 hari di Cirebon. Oh iya. Terus di Bandung itu mimisan, muntah darah gitu. Aku bawa ke salah satu rumah sakit dekat rumah lah ya, aku nggak mau nyebut namanya. Katanya sih itu hanya kecapean dan ada indikasi penyakit yang dulu dari Queen kecil itu sinus. Dari situ katanya. Jadi tidak ada tanda keganasan. Aku inget banget dokter IGD-nya itu bilang tidak ada tanda keganasan ya. Akhirnya jadi kita tuh melanjutkan pengobatan ya seminggu sekali ke dokter THT karena belum ada perubahan gitu, masih mimisan terus gitu kan. Dan itu belum pakai BPJS. Agak lumayan. Berapa berarti itu ya? 2020 apa ya? Iya, pas lagi pandemi juga berarti kan ya? Apa 2021 ya? 2021. Oh 2021. 2021 lupa aku. September, Oktober. September ya. Oh iya 2021 itu kan Queen itu kalau sekali mimisan itu sangat banyak. Jadi aku tuh yang nggak bisa tenang, oh ya udah ntar juga berhenti, nggak gitu, langsung buru-buru bawa ke IGD gitu kan, bawa ke IGD. Tapi berkali-kali dokter juga bilang nggak ada keganasan gitu, sehingga normal aja gitu. iya kayak bisa pada umumnya. normal gitu. Akhirnya setelah 1 bulan lah ya kita berobat bolak-balik ke rumah sakit itu, kita tuh ngerasa kayaknya ini udah waktunya kita ganti dokter karena harus cari second opinion gitu kan. Dan nggak ada perubahan yang signifikan juga dari Jadi kesehatannya. misalnya itu jadi terus aja terus. dalam jangka berapa lama gitu, misalnya sehari 2 kali atau seminggu berapa kali? Setiap hari. Mimisan setiap hari. Karena kan mimisan secara normalnya kan nggak gitu banget ya sebenarnya ya, betul. makanya yang teteh khawatirkan kok tiap hari gitu Iya. ya. Tiap hari. Terus tiba-tiba gitu kayak lagi berkegiatan, lagi ngapain, lagi nunduk, tiba-tiba mimisan kayak gitu. Nggak pusing tapi tuh Enggak ada gejala apa-apa, jadi tiba-tiba mimisan aja kayak gitu. Tiba-tiba keluar gitu. Kan biasanya kalau mimisan yang karena kecapean itu dia pusing dulu, atau misal apa namanya bisa dihentikan gitu ya. Kalau ini Iya. terus-terusan. Akhirnya kita ganti dokter, ganti rumah sakit. Di situ mulailah dokter itu curiga. Dokter yang kedua ini curiga. Akhirnya kami dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, diminta untuk melakukan pemeriksaan CT scan segala macam. Nah, periksalah kami CT scan. Setelah itu kami tuh bertiga, saya, Queen, dan ayahnya dipanggil ke ruangan dokter. Itu dokter udah pasang mimik wajah yang nggak santai lah gitu. Iya, nggak santai sama sekali. Dan ada apa dok, udah kayak gitu loh, udah maksa dulu. Tapi kan mungkin ada kode etiknya juga ya, nggak bisa tiba-tiba dokter menyatakan bahwa ini adalah misalkan sakit nggak bisa kayak gitu. Akhirnya dokternya menenangkan dulu, Queennya diminta untuk keluar lagi, jadi tidak boleh mendengar percakapan kami gitu. Queennya diminta keluar lagi dari ruangan dokter. Akhirnya dokternya cerita bahwa ada sesuatu di rongga nasofaring gitu, dan itu sudah menekan mata, telinga, dan tulang belakang kalau nggak salah, tulang belakang. Tapi alhamdulillahnya belum ke otak gitu ya. Besar kata dokter, dan ini kemungkinan adalah sel kanker gitu, kemungkinan. Tapi kan bisa ada opsi kemungkinan lain gitu, walaupun kecil tapi ada kemungkinan lain. Karena itu baru diagnosa awal gitu ya. Dilihat dari hasil CT scan aja. Nah di situ langit tuh berasa runtuh aja gitu, kayak Ya Allah, aku dapat ujian gitu ya. Nggak kepikiran ya? Iya, nggak pernah Pasti menyangka dong, ya, karena pernah nyangka ya? iya, karena aku sebelumnya memang ngerasa Queen itu sehat secara fisik ya. Dia kapten basket, terus OSIS juga aktif gitu kan. Dan di sekolah juga ya seperti biasa, anak sehat gimana sih gitu. Iya. Sehingga ketika dokter bilang ada sesuatu gitu, itu benar-benar bikin aku terpukul. Beberapa lama aku nggak bisa jalan keluar, jadi
Dok, saya minta waktu, saya duduk dulu di sini, saya bilang gitu sama dokternya. Saya nggak bisa ngelihat wajahnya Queen, saya bilang gitu ya. Oh, dokternya baik. Dokternya bilang, oh ya ibu silahkan istirahat dulu di sini. Ketika ibu sudah bisa mengolah kata, ibu boleh keluar. Jadi sampaikan pada Queen bahwa Queen itu harus melanjutkan pengobatannya. Jadi jangan langsung Queen kamu didiagnosa ini gitu. Jadi jangan seperti itu. Bertahap ya Ya, prosesnya ya berarti. Queen kita harus pindah ke rumah sakit yang lebih besar, yang lebih bisa menunjang pengobatan gitu. Karena di sini nggak bisa, jadi seperti itu. Akhirnya udah agak tenang, baru saya keluar sama ayahnya. Keluar tuh ngeliat wajahnya dia tuh nggak tahu kenapa jadi pengen nangis lagi gitu loh. Iya, seorang ibu. Jadi perempuan. jadi apa ya, belum bisa menerima mungkin ya, belum bisa menerima takdir itu, kenyataan yang baru Allah ini nih, baru Allah kasih gitu. Tetap aja walaupun udah ditahan-tahan, tetap aja nangis gitu. Tetap aja nangis. Iya, tetap nangis. Terus ayahnya juga nguatin, ya kita saling nguatin gitulah. Karena ngerasa bahwa apa yang kita jalani ini memang harus dihadapi bersama, nggak bisa oleh Queen sendiri atau bundanya sendiri atau ayahnya sendiri gitu. Tapi bahkan adik-adiknya yang di rumah juga harus ikut menjadi tim. Saya waktu itu mikirnya gitu, ini bukan hanya kita yang menghadapi, tapi seluruh keluarga kita harus ikut membantu gitu, support gitu loh. Apapun itu, pokoknya kami membutuhkan bantuan keluarga. Pada saat itu aku mikirnya kayak gitu. Jadi yang utama itu yang ya. penting sih doa itu. Doa, betul. Jadi sampai rumah saya kabarin satu-satu keluarga. Jadi mohon doanya, walaupun kemungkinan selain kanker itu hanya sedikit, hanya kecil gitu ya, pokoknya hampir nggak mungkin kalau itu bukan kanker gitu. Tapi apa sih yang nggak mungkin bagi Allah gitu ya. Betul. Penciptaan langit dan bumi aja tuh gampang banget gitu, apalagi tentang Queen yang apa sih gitu, mudah banget. Jadi waktu itu ya akhirnya keluarga juga pada berdoa ya, untuk kesembuhannya Queen segala macem. Ya akhirnya di kita tuh jadi gini, ketika udah tahu diagnosa itu, sebenarnya yang ada di pikiran aku tuh hanya gimana caranya supaya Queen cepat tertangani dengan baik gitu. Karena berkejaran dengan waktu kan. Ya. Penyakit kronis yang dia terus-terusan keluar darah, bisa-bisa ada komplikasi atau apa, aku nggak ngerti. Pokoknya aku ngerasa ini harus cepet-cepet ditangani gitu. Alhamdulillahnya ketemu temen yang membimbing aku, menuntun aku bahwa kamu harus seperti ini. Nah, jadi waktu itu yang pertama dilakukan adalah daftar dulu BPJS gitu. Ini ya, prepare gitu. Iya, prepare dulu BPJS. Ya, Karena tahu nih segi biayanya akan Betul. meledak-ledak. biayanya akan sangat-sangat besar gitu. Jadi daftar BPJS, dan ternyata agak lama prosesnya itu teh. Jadi menurut ini ya, perasaan aku pada saat itu tuh, ini segala pintu tuh kayaknya udah ketutup deh gitu untuk mempercepat kesembuhan Queen itu gitu. Jadi aku tuh cuma minta sama Allah, pengen buru-buru bawa Queen ke dokter biar tertangani gitu sakitnya. Karena kan BPJS tuh udah nggak bisa apa-apa teh, nunggu sampai dia benar-benar udah terdaftar. Udah gitu terdaftar juga nunggu antrian berbulan-bulan gitu. Pasti ya. Menunggu sangat lama gitu. Nah itu udah minta bolak-balik sama Allah. Terus akhirnya ditemukan sama ada dokter yang ikut membantu gitu. Jadi Queen itu dipercepat masuknya, harusnya bulan apa, ini lebih cepat gitu teh. Alhamdulillahnya ada bantuan dari teman-teman yang nggak disangka-sangka juga. Di saat aku ngerasa ini kalau bukan jalur langit udah nggak akan bisa deh aku kayak gitu. Terus nggak ada yang tahu ya. iya,
Dan pada saat itu kondisi keuangan aku itu lagi morat-marit banget. Ayahnya Queen kena PHK. Terus kita kan pandemi ya, pas pandemi ya. Pandemi ya lumayan. Iya. Pas pandemi terus aku pun juga pekerjaan nggak ada kan gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata lomba yang kita ikut di Cirebon itu, yang kita ke Cirebon itu Iya. menang Ke berapa? kedua. Aduh. Iya, Masya Allah. Jadi kita dengan dapat total hadiah hampir 20 juta waktu itu. oh ya dulu tahun 2020 Iya. lumayan ya Jadi gede. memang waktu itu tuh apa namanya? Queen pengen handphone yang bisa buat konten. Dulu kan sering ikut lomba video tuh Queen, Iya. ngerasa kalau handphone merek A tuh ya merek yang dia Iya. pengen itu punya stabilizer nih. Yang Jadi dia bagus nih. bagus. Jamnya TikTok lagi naik kan? TikTok gitu Iya, ya. kayak gitu. Terus ya udahlah aku ngerasa ada haknya dia juga kan, ada usaha dia di situ. Ya udah nanti nanti kalau menang ya gitu kan. Ternyata ya udah akhirnya si hadiah itu dipakai juga buat beli handphone yang dia Iya. pengen ini, karena kan buat konten lagi katanya, buat Iya. bikin video. Terus sisanya aku simpen, aku pikir buat nanti dia daftar SMA. Ternyata terpakai untuk biaya pengobatan dia gitu. Masya Allah. Ini dari situ gimana ya, waktu itu ngerasanya ya memang kalau bukan jalur langit tuh aku udah nggak akan bisa kemana-mana waktu itu nggak akan bisa bawa Queen berobat, karena berobat juga kan butuh biaya katanya. Iya. Belum Secara kesana kesini aja pasti ya butuh ya. betul, belum lagi di rumah ada 4 adiknya Queen yang harus aku apa namanya biayai gitu Dia ya. 5 bersaudara ya Queen ya. Betul, 5 bersaudara gitu. Terus juga vitamin-vitamin yang tidak ini oleh BPJS gitu. Alhamdulillah ada bantuan dari teman-teman. Di sini juga aku pengen berterima kasih banget sama teman-teman yang udah dengan tulus bantu Queen gitu, baik secara moral dan material. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan gitu ya, aku juga udah nggak tahu nih teh akan seperti apa gitu. Untuk pertolongan dan Itu kasih sayang pertolongan. Allah ya Iya, ya. iya gitu. Yang ketemu teman-teman tiba-tiba ada jalur langit yang Mm. memberikan peluang-peluang yang positif dan sebagainya kan. Nggak ada apa setiap ujian tuh beda-beda ya, betul ya Teh ya. Betul. Secara ininya dan sebagainya, Masya Allah banget berarti ya. Ya, dan terus ketika menjalani pengobatan juga ingat nggak Kak waktu itu di rumah sakit, kan kita kelas 3 ya BPJS, satu ruangan itu 6 orang ya. Iya. 6. Nah terus masuk ruangan anak, yang di situ pasiennya tuh subhanallah ya, ada yang neuroblastoma, terus apa lagi sih yang sama kayak Sama kakak juga ya, nasofaring. nasofaring, tapi dia umurnya masih Masih kecil. masih kecil. SD. Enggak, 3 tahun 3 kayaknya. tahun. Kecil 3 banget. tahun masih kecil. Terus ada email Itu apa sih? Autoimun ya? autoimun dan harus cuci darah. Kalau satu ruangan dengan kondisi ternyata itu gimana rasanya? Feel pertama kali itu kayak apa sih kan? Beda ya? Beda. Gimana tuh rasanya? Sempet kayak Oh, Saya malah kayak- jadi bikin down. ya saya kan kayak itu lebih parah lah ya hitungannya, sakitnya lebih parah, terus kayak jadi gimana Jadi gitu takut. ya, jadi Jadi- takut. jadi takut. Kekhawatiran Iya. kan jadi cemas aja ya. Terus kan ngeliat kondisinya kan ada juga beberapa yang kemo kayak gitu ngeliat kondisinya setelah kemo tuh jadi malah takut buat berobat gitu. Ya mungkin selebihan nanti rokoknya Iya, oh iya. nanti gini gitu ya. Ada Jadi beberapa. kayak udah ngerasa Mm-mm. ya Allah aku nggak mau apa gimana lanjutin apa enggak gitu Iya, kan gitu ya. iya. Oh jadi Ada beberapa yang udah gugur juga kan ya Iya. setelah itu dalam satu satu Iya, area yang itu tuh. satu ruangan itu tuh Dalam satu ruangan itu tuh gugur. karena bukan dari nasofaring. gara-gara ada nasofaring yang umur 3 tahun itu juga gugur gara-gara sih gagal nafas. Tapi Sampai dibolongin sih kalau Leher. daerah sininya ya. Di Napasnya di bantal bantu ya. tracheotomy ya namanya. Iya. Jadi di tenggorokan ini dibolongin supaya bisa nafas. Queen itu waktu itu hampir digituin. Oh hampir. Jadi udah ada ucapan dari dokter. Yaudah nanti kita lubangin dengan enteng. dia lubangin pakai bola. Iya. Itu aku udah nanya langsung, Allahu Akbar, ini mengapa segampang itu gitu ngomongin depan orang tuanya, dan enteng gitu. Ya mungkin kalau kata dokter sih itu yang terbaik mungkin ya. Kita
ya sebelum beda jauh sih. Cuman kok iya ya, alhamdulillah bisa melewati lagi gitu. Waktu di ruangan itu kan yang 6 orang tuh sempat bagi-bagi uang dia tuh. Iya. Dapat hadiah itu. Dapat hadiah dan dapat dari teman-teman Bunda ya. Jadi kan ada teman-teman aku yang nitipin, gitu ya. yang nitipin rezeki gitu ya, buat Queen gitu, buat bantu susunya lah, ininya itu ya, pampersnya kan waktu itu juga pernah. Dan duitnya tuh malah dipakai buat bagi-bagi ke anak-anak. Itu tangga-tangga samping-sampingnya. Iya. Jadi range usianya tuh satu kamar itu usianya di bawahnya Queen. Di bawah soalnya rata-rata. ya, Ada soalnya kan juga yang anak-anak. SMA. Pokoknya anak-anak ya sebelum 16 tahun sih ada di dalam ruangan itu. Oh, ada. Berarti ya Allah, ternyata ada yang Allah kasih uji yang lebih Iya. gitu kan, beda segi segala halnya gitu ya, Masya Allah ya. Pula yang aku bagi katanya, iya, oh iya gitu. Sebenarnya kayak oh iya udah Yakin apa nih, gitu ya, yakin nih mungkin. kita aja betul kan ibaratnya Iya, gitu ya. tapi oh ya udah, mungkin ya itu salah satu cara bersyukurnya Queen ya, dan Iya, betul. memanfaatkan harta yang dia punya, yang dia titipkan tuh untuk orang lain yang lebih membutuhkan juga. Memang kondisinya sih kayaknya lebih kurang beruntung dari kita ya, gitu. Jadi beberapa kali aku ingetin di ruangan itu, Queen lihat deh pasien kanan, yang pasien kiri itu kayaknya lebih kurang beruntung dari kita. Ada anak yatim, ada yang bapaknya hanya tukang bubur keliling gitu, kayak gitu. Jadi oh iya Queennya dapat banyak. Jadi bikin motivasi juga buat diri tadi. Duh, aku merasa down tapi ternyata gitu ya ada yang lebih gitu yang sangat Betul. susahnya gitu ya, ibaratnya dalam kondisi seperti itu. Masya Allah. Terus apalagi sih Kak momen yang bikin itu? Waktu pas dulu pernah ngirimin foto yang darah satu kantung itu Itu kresek. pas udah di Cirebon, pas udah pemeriksaan bahwa tahu itu terdiagnosis kanker atau masih dalam tahap-tahapan tuh. Udah Yang masih banyak terdiagnosa. banget tuh, Udah yang terdiagnosa. sampai luber-luber gitu kan. Udah terdiagnosa tapi belum kemoterapi. Jadi waktu itu tuh tengah malam di rumah ya. Ya. Tiba-tiba mimisan dan muntah darah, nggak bisa berhenti sampai Belum itu teh dalam kondisi belum terdiagnosa. Udah. udah terdiagnosa. Tapi belum berobat. Tapi belum Tahap kemo, lanjut. belum kemo karena ada antrian dulu kan gitu. Jadi ya udah di rumah gitu. Tapi ternyata ya memang itu berkejaran dengan waktu. Kalau tidak buru-buru diatasi sisa kankernya itu ya mengakibatkan segala macam gitu teh, yang nggak bisa kita prediksi. Itu tiba-tiba muntah darah, tiba-tiba apa gitu ya? iya, dan dokter tuh sampai bingung nih, darahnya kok bisa sebanyak ini gitu loh. Dokter aja tuh bingung. Aku kan dokumentasikan karena harus langsung hubungi dokter ya, apa yang harus aku lakukan gitu ketika aku seperti ini gitu ya. Jadi dokter aja tuh bingung gitu, kok bisa sebanyak ini ya gitu. Memang beberapa pasien kanker nasofaring tuh ada bleeding, pendarahan dan dari mulut dan hidung, tapi tidak sebanyak Queen gitu. Beberapa kaset gitu sampai subhanallah, aku aja pusing lihat ya. Di rumah sakit juga gitu. Akhirnya transfusi total 10 labu lah ya, 10 labu. Pas habis kejadian itu tuh. Nah kan sebelum kemo tuh kan pasti ada beberapa hari tuh kan, atau mungkin beberapa minggu kan waktunya. Nah selama jangka sebelum ada jadwal kemo tuh memang siklusnya tuh selalu begitu, misalkan setiap hari cuma jam malam dia selalu muntah darah dan keluar darah, atau hanya momen aja kebetulan itu? Pas waktu itu tengah malam tuh sekali, terus kita bawa ke rumah sakit ya, sakit yang dekat rumah. Terus itu ternyata ketika diperiksa di Hasan Sadikin itu nggak apa-apa katanya, jadi belum, ya nggak gawat lah mereka bilang gitu. Karena ya banyak pasien juga kan di sana, jadi ketika kita maksa buat begitu makanya jadi hanya 1 hari di sana, 1 hari, akhirnya kita pulang lagi tuh. Udah gitu seminggu 2 minggu kemudian begitu lagi. Nah tapi yang jadinya seminggu begitu lagi banyak itu, banyak sebanyak itu gitu. Memang selalu keluar mimisan, tapi kan udah netes, udah dilap biasa. Enggak yang nyampe 1 kantong gede gitu. Saya pas lihat
Masya Allah sebanyak ini emang gak lemas ya. Orang kayak kita mau donor darah aja 1 labu itu udah agak kelayangan ya kurang itu beneran deh. Makanya ini yang ngerasanya gimana nih? Itu rasanya gimana tuh waktu pas kondisinya yang banyak yang Habis muntabeak. Iya. Aku pingsan kan. Oh iya Pingsan. pingsan. Iya, Oh iya, iya bener ya. pingsan. Aku pingsan. Oh iya sampai lupa. Karena aku waktu itu nggak milih untuk ini teh, untuk Tapi nggak ada yang nggak pingsan. Nggak mau, maksudnya nggak mau terlibat nganter. Aku yakin pasti aku akan merepotkan orang lain. Misalnya nih, tahu-tahu aku pingsan atau apa karena ngeliat kondisi. Oh, karena dari kondisinya kondisi tuh kondisi tahu itu tuh kayak down gitu ya. Jadi kayak aduh nggak sanggup aku lagi nganterin gitu. Ya aku nggak mau nganter. Waktu itu aku bilang ayahnya aja yang nganter, ayah aja deh. Aku diam di kamar udah sama adiknya. Jadi update kondisinya lewat WA kan. Lewat WA itu pun lewat WA tuh udah zikir terus teh ngelihatnya Allahu Akbar gitu, astagfirullahaladzim, pokoknya udah segala macem zikir aku ini kayaknya. Karena kalau ngelihat kondisinya kayak gitu, aku tuh udah mikirnya kemungkinan kecil dia bertahan tuh sedikit gitu. Negatif ya. Nah itu udah Terus udah ya Allah antara kayaknya aku harus gitu ya. kayaknya aku harus menerima kenyataan bahwa apa yang Queen hadapi ini memang benar-benar serius, yang mungkin bisa aja detik ini juga aku kehilangan dia. Itu meyakinkan diri aja tuh ya Allah gitu ya.